Teman-teman, kalau bicara soal mobil MPV 1500 cc 3 baris bangku di Indonesia, Nissan Livina mungkin terdengar lesu. Dia kalah secara penjualan dari Veloz, Avanza, atau Xenia gitu, R3, Expander, Stargazer. Mungkin bisa disebutin ini bukanlah yang paling bagus kalau nggak mau disebut terpuruk ya. Padahal secara produk teman-teman, ini adalah mobil yang sangat amat bagus. Dia kembar dengan Expander, dan Expander sebenarnya pun juga salah satu mobil yang sangat diperhitungkan. Tapi di lain sisi dia nggak se-oke itu, sekali lagi soal penjualan. Dan sekarang kami pengen ulas lagi untuk mengingatkan kira-kira apa sih yang menarik dari Livina, apa saja plus minusnya sehingga plusnya lebih banyak dan bisa direkomendasikan buat teman-teman yang cari MPV 1500 cc 3 baris bangku. Oke, sehingga langsung saja ini ulasan tentang Nissan Livina plus dan minusnya. Alasan pertama adalah soal harga, teman-teman. Jadi harganya Nissan Livina itu setelah kami telusuri di beberapa dealer di Jabodetabek, itu dibungkus dengan diskon yang sangat signifikan. Ini varian VE, bukan paling tinggi, bukan flagship. VE AT, dia secara reguler harganya 316,5 juta. Diskonnya itu terbentang dari 45 sampai 50 jutaan. Jadi penurunan harganya karena didiskon itu lumayan menggiurkan. Dan itu pintu masuk dari betapa dia jadi bisa dijangkau oleh lebih banyak orang. Karena harganya dibungkus dengan diskon yang sangat menggiurkan. Alasan kedua adalah soal transmisi, teman-teman. Jadi ya teman-teman tahu bahwa Nissan Livina itu merupakan kembaran dari Expander. Tapi seiring waktu Expander itu berevolusi dan salah satu perubahannya adalah transmisi otomatis yang pindah dari matic hidraulis ke CVT. Ini enggak. Nissan Livina tetap dengan hydraulic gear. Mungkin dia nggak sehalus Expander CVT gitu ya, yang bisa menurunkan putaran mesin di kecepatan yang sama karena CVT kan. Lalu kemudian perpindahannya berlangsung lebih smooth itu enggak. Tapi dia pun juga udah cukup oke dengan rasa berkendaranya. Dan bonusnya adalah transmisi gear hidraulis itu cenderung lebih kuat, teman-teman. Jarang sekali transmisi hidraulis gear itu rontok seperti yang didengar oleh transmisi CVT. Disebutin apa aja gitu. Saya termasuk pengguna Nissan Grand Livina yang generasi sebelum ini, dan saya jadi aware dengan berita tentang transmisi CVT-nya yang gampang rusak gitu ya, beltnya bermasalah. Dan ini nggak mengalami itu. Ini nggak mengalami masalah-masalah dari transmisi CVT. Itu pertama, tahan banting. Apalagi kalau sering dipakai 7 penumpang gitu ya, dia lebih kuat untuk memanggul beban transmisi gear. Kelebihan berikutnya adalah transmisi gear itu feel-nya tuh lebih natural, teman-teman. Kalau CVT pas lagi berakselerasi kan meraung di awal gitu ya, kecepatannya memang meningkat dan itu oke. Tapi kalau transmisi seperti ini, putaran mesin meningkat seiring dengan kecepatan mobil. Jadi bagi beberapa orang termasuk saya itu kayak lebih natural dan lebih menyenangkan buat dikendarai. Sehingga kelebihan dari transmisi ini adalah daya tahan jangka panjangnya, kemudian feel berkendaranya yang lebih natural. Kelebihan berikutnya adalah soal akomodasi, teman-teman. Jadi ini luar biasa menurut saya. Untuk ukuran 1500 cc dia lega. Dia satu basis dengan Expander dan merupakan dua mobil yang ngeset benchmark baru di dunia MPV 1500 cc 7 penumpang di Indonesia. Kebayang teman-teman, jadi ini bangku depan sudah diset untuk ketinggian saya 168 cm rata-rata saja buat orang Indonesia, dan kelihatan di sini legroomnya itu udah lebih dari 10 jari. Ini yang paling jauh. Yang paling deket bahkan tetap lebih dari 5 jari, teman-teman. Bisa 8 sampai 9 jari, dan ini legroom yang sangat proper bahkan untuk ukuran dewasa. Bangku baris ketiga, ketika saya majukan di posisi yang paling maju nih di baris keduanya, dia masih menyisakan ruang sekitar 3 sampai 5 jari untuk dengkul ya, untuk lutut. Jadi secara keseluruhan dari baris 1, 2 sampai 3 buat penumpang dewasa itu masih beradab. Jadi nggak ada yang dikorbankan.
menurut saya itu adalah akomodasi yang istimewa dan itu buat penumpang. Untuk barang di bagasi dengan 7 bangku semua aktif masih fine lah ya untuk 2 atau 3 backpack gitu atau koper cabin size. Tapi kalau kurang, bangku baris ketiga dilipat dan itu menghasilkan lantai rata. Kalau masih kurang juga, baris kedua dilipat menghasilkan lantai yang rata, itu bisa mengakomodir barang yang panjang, lemari gitu misalnya, atau meja yang lumayan panjang gitu, itu sangat akomodatif. Dan kalau masih kurang juga nih, bahkan ketika ketiga baris bangku itu dilipat, masih ada ruang nih di legroom baris kedua yang bisa menaruh barang seperti koper cabin size gitu atau backpack. Jadi ya secara akomodasi ini adalah mobil yang sangat amat leluasa. Ya. Ini teman-teman, saya pengen tunjukin bahwa ini varian pelapis ya, bukan yang paling tinggi. Dia joknya itu bukan jok kulit dengan beludru yang halus. Saya termasuk orang yang suka dengan tekstur lapisan seperti ini. Istri saya pun juga lebih suka dengan kayak gini. Jadi beberapa orang memang nggak lebih nyaman dengan jok berlapis kulit, malah lebih suka dengan pelapis seperti ini. Dan itu adalah kelebihan berikutnya dalam soal kenyamanan. Ini mobil kenyamanannya menurut saya proper dibanding Avanza, Veloz, Xenia gitu. Livina merupakan mobil yang secara natural nyaman. Hal simpel misalnya pelapis jok itu juga sudah memberikan kenyamanan, apalagi yang secara platform, secara rancang bangun. Set suspensinya, kekedapan kabinnya itu juga lebih nyaman teman-teman, cenderung lebih nyaman. Jadi kalau buat keluarga yang kayaknya kenyamanan, kekedapan, bantingan suspensi yang disentuh sama kulit di kabin gitu ya adalah sesuatu yang penting, maka ya ini adalah mobil yang memberikan semua itu. Kenyamanan adalah sesuatu yang lebih mudah didapatkan di Nissan Livina. Jadi kelebihan berikutnya adalah Nissan Livina adalah mobil yang nyaman. Kalau soal mesin teman-teman, Livina menerapkan resep yang umum dipakai di kelasnya, yaitu 1500 cc. Dan mesinnya pun sebenarnya juga oke juga sih. 1500 cc 4 silinder, tenaga itu di sekitar 104 PS dengan torsi yang menurut saya lumayan, 141 Nm. Ya dia nggak mencolok, tapi menurut saya dia bagus. Ketika kami tes akselerasi dia biasa saja. Emang bukan mobil yang oke buat adu kencang gitu ya. Dan ketika kami tes untuk efisiensi pun juga dia biasa saja. Karena nggak lebih irit dibanding Veloz gitu misalnya atau Xenia gitu. Atau Expander yang sekarang yang sudah CVT. Semua rival CVT-nya itu bisa lebih irit. Dalam kota itu bisa dapat di 14-15 km per liter. Sementara dia harus puas di 13,6, artinya di sekitar 13-14 km per liter. Bener nggak lebih irit, tapi nggak sampai dibilang boros. Jadi ini udah bisa diterima lah ya. Di tol pun juga dapat di 17-an dan itu oke juga. Sehingga dalam soal output mesin, dalam soal performa, baik performa akselerasi maupun efisiensi, dia nggak unggul, nggak menjadi kelebihan, tapi juga nggak menjadi kekurangan. Ini adalah ulasan netral. Nah, tapi yang pengen saya highlight adalah soal rasa berkendaranya teman-teman. Mesinnya ya enak torsinya kan, jadi nggak terasa belet. Bener, dia nggak terasa yang kenceng banget untuk gaspol gitu ya, nggak yang seenak itu, tapi dia nggak sampai terasa belet. Untuk 7 penumpang mengakomodir termasuk di jalan menanjak dia nggak ada masalah gitu. Yang juga saya suka adalah ini mobil dari awal memang diset untuk menjadi kendaraan yang nyaman. Set suspensinya itu kalau ketemu jalan jelek misalnya atau polisi tidur atau speed bump gitu ya, dia akan lebih tenang. Jadi ya sekali lagi, kalau buat teman-teman yang suka pengen bermanuver kencang membelok dengan kecepatan tinggi, kayaknya ini bukan pilihan utama deh. Tapi kalau teman-teman termasuk ayah yang seneng lihat istri dan anaknya tertidur sepanjang jalan karena dia nyaman, ini adalah pilihan yang pantas untuk dipilih. Karena sekali lagi, ini adalah mobil yang penuh dengan orientasi kenyamanan. Sehingga bagi teman-teman yang
suka dengan mobil seperti itu, ya Nissan Leaf. Maaf ya teman-teman ya, Nissan Livina adalah mobil yang perlu dipertimbangkan dalam soal kenyamanan. Teman-teman, sebelum saya sampai pada akhir ulasan, saya perlu paparkan dulu kira-kira kekurangannya apa aja. Yang paling signifikan adalah soal brand image, teman-teman. Jadi Nissan 10-5 tahun terakhir itu adalah merek yang secara kekuatan tuh kayak sedang drop, teman-teman. Dan itu nggak hanya di Indonesia, tapi juga secara global. Nissan lagi terpuruk. Itu pertama. Kenapa itu menjadi penting? Karena ya itu dia. Nissan jadi kayak orang tuh jadi kayak enggan gitu untuk membeli karena mereknya sedang tidak oke. Dan itu salah satu yang bisa berpengaruh dalam pasar adalah harga jualnya akan cenderung turun, depresiasinya akan cenderung tinggi. Gitu. Ditambah lagi Nissan di Indonesia kalau menurut saya ya itu kayak lebih bersemangat sama model yang lain, sama Serena misalnya, sama Kicks e-Power gitu misalnya. Tapi kalau sama Livina kayak saya ngerasa ini kayak anak tiri gitu di Nissan. Padahal produknya bagus. Kayak ya itu dia, expander dikembangkan, transmisinya gitu misalnya. Sementara kalau yang ini di luar dari ini tahan banting gitu ya, tapi ini kayak nggak dikembangin gitu, kayak stuck gitu aja. Jadi terasa banget anak tirinya. Kasihan kamu nak. Itu pertama dalam soal brand image dan kemudian model image. Lalu kemudian soal fitur, teman-teman. Fiturnya ya biasa saja ya. Kalau sekarang itu kayak misalnya Toyota Veloz yang paling tinggi ada ADAS, terus Stargazer pun juga bisa ada telematika. Kalau yang ini enggak. Ini bahkan yang di varian kedua pelapis gitu ya. Kuncinya masih dengan anak kunci untuk menghidupkan mesin. Masuknya pun juga mesti mencet, jadi mencet di modul remote ya, bukan di gagang pintu. Tapi untungnya ada Apple CarPlay untuk mengkoneksikan dari HP ke head unit dengan layar head unit yang imut-imut itu untuk ukuran mobil zaman sekarang. Ya intinya kalau soal fitur dia jauh dari kata mentereng lah ya, meskipun udah cukup tapi jauh dari kata mentereng gitu. Jadi itu yang menurut saya menjadi kekurangan mendasar dalam soal brand image dan model image, lalu kemudian fitur yang nggak selengkap rival-rivalnya gitu. Mungkin teman-teman bisa nambahin lagi kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan Nissan Livina, atau mungkin kekurangannya apa lagi sih, kenapa kekurangannya itu bisa lebih dari yang tadi saya sebutkan. Karena kenyataannya ya pasar tidak menyambut ini dengan hangat kan, dia tidak selaku rival-rivalnya. Apalagi teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin teman-teman yang punya Nissan Livina, yang punya pengalaman berinteraksi dalam hal merawat Nissan Livina, apa saja sih pengalamannya, baik plus maupun minusnya. Tolong tulis di kolom komentar teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu teman-teman di video Grid Auto berikutnya.